setelah aku pikir-pikir, kepindahanku tolong ditunda sampai kenaikan kelas aja. Padahal kemarin dia yang sibuk ingin segera pindah dari sini. Kenapa? Apa karena papa melarangmu ketemu dengan ibu kandungmu? Bukan kok, nggak praktis aja kalau tanggung begitu pindahnya. Santi, kalau kau diam-diam ketemu Akina, kau akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Ingat itu. Sebenarnya aku nggak keberatan dikeluarkan dari kartu keluarga. Aku kan harusnya nggak lahir. Santi yang bicara begitu, tapi hatiku yang sakit. Sejak kapan ya aku seperti ini? Kalau aku sekolah di luar kota, aku bakalan sulit mengunjungi mama di penjara. Padahal mama... Santi, mama sayang sama kamu. Makanya aku minta tunda kepindahan sampai kenaikan kelas. Apa lihat-lihat, aku tadi chattingan lo sama Rafa, cowok yang kau sayangi. Siapa juga yang sayang sama Rafa? Aku kan cuma sayang sama kamu, Sinta. Gak usah aneh-aneh bicara. Beneran loh, Sinta. Makanya aku tunda kepergianku. Soalnya aku takut kangen sama kamu, Sinta. Sinta, kamu dengar gak sih? Berhenti ngebaca, aku mau tidur. Kok marah sih? Nyawa aku aja rela aku berikan untukmu, Sinta. Hari-hariku mengunjungi mama di penjara terasa sangat menyenangkan. Aku jadi merasa tidak sendiri. Anak pintar. Iya dong, tapi... Anak itu sepertinya sudah mulai nyaman denganku. Tapi aku belum ada kesempatan. Bu Akina, anakmu berkunjung lagi. Pak, bisakah saya memeluk anak saya? Tidak bisa, itu melanggar peraturan. Cih, dasar. Hari ini terasa sedikit berbeda. Santi, dengarkan baik-baik yang mama katakan. Mumpung polisi sedang keluar, mamaku tiba-tiba menyebutkan beberapa bahan yang aku tidak kenal. Coba sebutkan bahan yang mama katakan tadi. Langsung saja aku sebutkan bahan-bahan asing itu. Wah, kamu benar-benar cerdas, nak. Persis seperti mama. Sambil berjaga-jaga, mamaku pun mengatakan maksudnya. Kamu campurkan jadi satu dan masukkan ke makanan mereka. Lakukan setiap hari. Jangan sampai kamu ketahuan. Ma, emangnya itu ramuan apa? Kok nggak boleh ketahuan? Kamu nggak perlu tahu, nak. Pokoknya kamu diam-diam taruh aja di makanan dan minumannya setiap hari. Ke mereka bertiga, papamu, ibumu, dan adik tirimu. Baiklah, Ma. Anak pintar, nggak sia-sia mama melahirkanmu. Walaupun aku bilang iya, jelas aku nggak tenang. Jadi aku memeriksa satu-satu bahan itu. Apa saja kandungannya. Mamaku benar-benar gila dan jahat. Dia mau jadikan aku pembunuh. Santi, sadarlah. Memang tak ada yang menyayangimu. Kau benar-benar tidak mau melakukannya? Maaf, Ma. Aku nggak bisa lakukan itu. Diam kau. Harusnya aku nggak melahirkanmu. Cacat albino sepertimu, harusnya kau selahir. Benar-benar tidak berguna. Jangan lagi kau kemari. Ternyata benar ya, Mama membenciku. Seandainya kau lahir normal, aku dan Taida akan hidup bahagia. Kelahiranmu menghancurkan semuanya. Aku jelas membencimu. Baiklah, selamat tinggal Nyonya Akina. Anggap aku tidak pernah ada. Aku langsung mematikan telepon, jadi aku tidak tahu apa lagi yang dikatakan mamaku. Tapi aku yakin itu bukan hal yang baik. Santi ngapain itu? Dia minum obat. Kayaknya dia lagi sakit. Tuh kan benar wajahnya agak pucat. Mumpung Santi lagi sakit, lebih baik kami berkunjung ke makam kembaranku hari ini aja. Biar dia nggak bisa ikut. Aku nggak suka dia ikut. Dia kan diam-diam berkunjung ke penjara temui mamanya. Dia kira aku nggak tahu apa gerak-geriknya. Aku pun meminta papa untuk memajukan harinya jadi hari ini. Dan tentu aja papa setuju. Mamaku juga oke, jadi kami bersiap-siap. Santi nggak pantas berkunjung ke makam saudara kembarku. Kami akan ke makam hari ini. Bukannya rencana kita minggu depan ya? Kami udah putuskan hari ini berangkatnya. Kalau kamu sakit ya udah nggak usah ikut. Aku ingin bersama-sama dengan kalian mengunjungi Santi. Kita itu bukan keluarga, ngapain juga harus sama dengan kami. Kamu nanti aja nyusul kalau kamu udah sehat. Kita kan satu bapak, berarti kita satu keluarga dong. Enggak, kau bukan keluargaku. Aku akan siap-siap. Hatinya terbuat dari apa sih bisa kebal gitu? Wah, belakangan ini cuaca nggak bagus. Apa kita harus pergi sekarang? Cuaca cerah kok, kita akan pergi. Kalau kau malas, tinggal aja di rumah. Aku bukan malas, aku akan tetap ikut. Udahlah, kau kan lagi sakit, tinggal aja di rumah. Lagian kau nggak pantas ke pemakaman saudara kembarku. Halo Santi, aku Sinta. Maaf ya, aku baru bisa datang ke sini. Santi, maaf ya. Ini semua kesalahan mamaku dan juga papa. Andai mereka tidak punya hubungan, kalian berempat pasti bahagia. Andai aja aku bisa tukar nyawaku dengan nyawamu, pasti akan kulakukan. Cuaca sudah mendung, ayo kita pulang. Baiklah, ayo. Pa, tunggu bentar lagi dong. Gak bisa, sudah hujan, ayo pulang. Oh, Jangan gitu, Sinta, ayo kita kembali. kau aja duluan, nanti aku bakalan nyusul kok. Aku nggak mau barengan kamu. Duh, petirnya. Hah, Sinta, awas! Santi! Santi! Santi, Santi aku melakukan kenapa kau ada Santi? Bodoh banget ya aku. Santi! Santi, Santi aku melakukan kenapa kau ada Santi? Bodoh banget ya aku. Kamu yang bodoh, ngapain nangisin anak pembunuh? Sinta, janji ya, jangan sedih. Nanti aku nggak tenang. Halo, ambulans. Santi, tolong kamu bertahan ya. Sebentar lagi ambulans datang. Santi, 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 Santi. Sinta,
Sinta, kamu gak apa-apa sayang? Ma, Santi bakalan selamat kan? Kalau Santi gak selamat, Sinta gak bisa maafin diri Sinta. Sinta udah jahat sama Santi. Sinta, ingat kata Santi, kalau kamu sedih dan nangis begini, Santi gak akan tenang. Tuhan, tolong selamatkan Santi. Bagaimana bisa wanita jahat seperti Akina malah memiliki putri berhati mulia seperti Santi? Ma, harusnya aku yang berada di ruang operasi, bukan Santi. Iya, Mama tahu Sinta. Kita doakan aja semoga Santi baik-baik aja. Dalam kondisi buruk seperti ini, sebenarnya sangat di luar dugaan putri Bapak masih bisa bertahan selama operasi. Ini sungguh keajaiban. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga putri Bapak dan Ibu bisa melewati masa kritisnya. Terima kasih dokter. Padahal aku ingin nginap di rumah sakit, Nona Sinta. Ayo makan, nanti keburu dingin. Selama ini Santi duduk di sini, dia pasti sangat tersisihkan. Maafkan aku Santi. Lama banget besok pagi, aku nggak sabar ingin lihat Santi. Kenapa semua peralatan medisnya dilepas? Mama, kok salangnya dilepas? Papa Mama kenapa diam? Gak mungkin Santi, gak mungkin. Santi. Udah 3 hari, tapi Santi masih juga belum sadar. Santi, kapan kamu bangun? Aku mau bilang kalau aku itu sayang banget sama kamu. Pak, Mama di mana ya? Dari tadi nggak nampak. Katanya ada hal penting, nanti juga kembali. Pak Taiga, ada pengunjung yang ingin membesuk Santi. Pak Taiga, bagaimana keadaan Santi? Kami turut prihatin. Terima kasih Bu. Sinta, kamu yang sabar ya. Boleh, Makasih. tapi kata dokter maksimal 2 orang aja. Oh, kamu Rafa fokus banget sampai nggak lihat aku. anak-anak hanya 1 orang saja yang boleh temani ibu ke dalam. Bu Guru, saya aja yang temen Ibu ya. Saya ingin lihat keadaan Santi Bu. Baiklah, ayo Rafa. Makasih ya kalian datang. Sinta, Santi bakalan sehat gak sih? Aku nyesel lo udah jauhin dia. Ya kita doain sama-sama dong ya. Kami sekelas bakalan doain. Makasih Evans. Santi, kamu bakalan sembuh kan? Kamu sembuh dong ya. Bu Guru, Suster, aku boleh nggak kasih sesuatu sama Santi di sini? Coba kami lihat dulu. Kalau itu sepertinya tidak apa-apa. Santi, kamu cepat sembuh ya. Akhirnya setelah bertahun-tahun aku punya nyali juga kemari. Anak itu sejak ku marahi gak pernah lagi mengunjungiku. Benar-benar anak durhaka. Harusnya aku jangan terburu-buru. Anak itu pasti belum percaya penuh samaku. Bu Akina, ada yang ingin membesukmu. Akhirnya anak itu mengunjungiku lagi. Kali ini aku gak boleh gegabah. Halo, wanita pembunuh. Bu Akina, silakan duduk di sana. Ya ampun, Akina. Begini ya keadaanmu di penjara. Kurus, kering, dan makin jelek. Ia kesini cuma untuk menghinaku. Ia masih mending lah ketimbang putrimu yang sudah meninggal itu sudah berbau busuk dan menjadi tulang belulang. Diam kau. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa putrimu sudah meninggal dunia. Kamu mau tahu putrimu meninggal karena apa? Karena putrimu menolong putriku yang nyaris tertimpa pohon besar. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Wanita sejahat kamu gak pantas punya putri sebaik dia. Kau beromong kosong. Gak mungkin putriku meninggal, apalagi gara-gara menolong putrimu. Pemakamannya nanti sore, kamu mau lihat. Loh, aku benar-benar ketiduran ya? Ternyata udah malam. Loh, ini boneka siapa? Kok mirip banget dengan boneka gede yang dikasih Rafa? Ngomong-ngomong gimana nih ya? Dokter bilang aku lupa ingatan padahal aslinya enggak. Udah gitu Tante Rina senang aku lupa ingatan. Ternyata Tante Rina dan Papa jagain aku di sini. Pak, Santi kita udah bangun. Kamu jangan main HP mulu. Syukurlah sudah bangun, dia pasti lapar. Santi, putri mama udah bangun ya? Hah? Barusan Tante Rina bilang apa? Sayang, kamu pasti sudah lapar. Kamu makan ya, mama yang suapin. Ini, Tante Rina kerasukan apa? Santi, kenapa nggak jawab? Apa badanmu sakit? Enggak kok, Santi lapar mau makan. Ya udah, tunggu sebentar ya nak. Aneh banget gak sih? Jangan-jangan Tante Rina yang amnesia. Sarah, Masuk aja Fanny. aku malas buka sepatu. Ayo jalan-jalan yuk. Maaf Fanny, aku nggak bisa sekarang. Loh, kau mau kemana pakaian kayak gitu? Tadi malam Putra ajak aku jalan-jalan untuk hari ini. Apa? Kau mau jalan sama Putra dengan pakaian kayak gitu? Udah sangat puasa kau. Emangnya kenapa baju ini? Kau percis lah kayak mama usia 40 tahun mau berangkat kerja. Apa? Mama. Sebagai sahabat tak akan kubiarkan kau seperti ini. Ada baju di mobilku, tunggu ya. Aduh Fanny, kamu gak usah repot-repot. Putra itu cakep banget, kamu nggak boleh kalah dong. Ih, cocok banget Sarah, kamu cantik. Putra pasti suka. Makasih ya Fanny. Aku tahu Sarah nggak pandai dandan, tapi hatinya baik dan orangnya manis. Sarah, ini aku Putra. Putra, kamu sudah datang. Tunggu sebentar ya. Kamu cepat juga datangnya. Sarah, ini kamu. Kamu cantik banget. Makasih Putra. Teman-teman, siapa di antara kalian yang punya sahabat seperti Fanny? Если голова болит, simple-dimple, подскрипь, Роскомздрав не запретит. Simple-dimple,
Anak-anak, kita kedatangan murid baru, namanya Cindy. Ayo Cindy, perkenalkan dirimu. Halo, nama saya Cindy. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Cantiknya. Manis ya? Iya, betul. Allah, B aja. Cindy, kamu duduk di situ. Iya, Pak. Ternyata papaku keren juga mengajar. Jadi, begitulah cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Ada pertanyaan, Adam, berapa kali ku peringatkan, jangan tidur di kelasku. Ngabuk lah. Kau itu ya, sekarang keluar dan bersihkan toilet. Pak, saya di sini untuk belajar, bukan untuk jadi pembantu bersihkan toilet. Putriku lagi melihat ini, aku tidak bisa membiarkannya kali ini. Kau berani sekali ya melawan gurumu. Kau tahu apa akibatnya? Kenapa? Bapak mau pukul? Pukul aja, nanti bapak aku masukkan ke penjara. Haha. Kau benar-benar anak kurang ajar. Aduh pak, biasa aja kali. Halo murid nakal. Apa sih murid baru nggak jelas? Oh. Emang enak. Ratu, tolong jangan tinggalkan aku. Aku itu ratu pelakor. Aku sukanya sama pria mata keranjang dan juga liar. Gak seperti kamu yang tulus dan membosankan. Kau tidak pantas untukku. Selamat tinggal. Abang serius jadi debu? Ya, Buat apa putus asa kalau ada perjalanan menyenangkan? Betul, lihat di sana. Ada pemandangan yang indah. mana? Hah? Wah, dia cantik banget seperti Tuan Putri. Halo. Hai. Loh, Hana kok nangis? Boneka Hana kok bisa rusak? Hana, coba cerita. Bang Yuta, boneka Hana dirusak sama Bang Taika. Ya ampun, jangan nangis ya dek. Ayo kita jumpain dia. Pegang yang erat ya, jangan sampai lepas. Iya. Tetangga baru aja belagu banget, enak aja dia ganggu adikku. Bang Taiga, Ada apa sih? Ternyata kamu ngadu ya sama abangmu. gak usah basa-basi. Pokoknya Bang Taiga ganti boneka adikku. Ganti apaan? Adikmu yang salah kok udah buat adikku nangis. Bodoh amat, pokoknya ganti. Ayo duel, kalau kalah aku ganti. Beraninya sama anak kecil. Nanti aku laporin sama kakakku ya. Ya ampun, laporin aja. Siapa juga yang takut sama kakakmu? Halo kak. Itu kakaknya. Hei kau, bikin masalah ya? Halo. Gak usah halo-halo, ganti rugi cepat. Hah? Iya kak polisi. Pelaku ekonomi merupakan pihak, baik perorangan maupun Aduh, udah gak bener ini. Kepalaku puyeng banget. meliputi produksi, distribusi, konsumsi. Bu, Ada apa Taiga? saya kurang enak badan bu. Boleh ke UKS? Ya sudah, wajahmu agak pucat itu. Makasih bu. Dia penjaga UKS baru ya? Kak suster, saya kurang enak badan jadi saya mau tidur sebentar aja. Aneh nggak sih dia dari tadi berdiri di depan tembok? Udahlah, kepalaku makin puyeng. Apa kamu butuh obat? Hah? Dia kok cepat banget ke sini? Kamu butuh obat nggak? Cantik juga. Syukurlah, aku pikir dia orang aneh. Gak perlu kak, aku cukup tidur sebentar. Baiklah kalau begitu adik tampan. Makasih kak cantik. Oke, aku tinggal dulu. Udah jam berapa? Ah, udah malam. Itu gak bener ini. Ma, ini dari tadi kok aku mentok di sini terus ya?